kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya berhati para tokoh masyarakat, para sesepuh RW, RT, dan juga yang lain-lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita bisa berbuat-buat di sini tempat bersama dengan keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu hal yang begitu mahal nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan atas pertumbuhan kita dengan guru-guru kita sebagai durian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain mengumpulkan kita bersama. InsyaAllah Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Allah mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru-guru kita yang telah hadir di sini tempat atau yang belum hadir tapi dalam perjalanan, insya Allah akan hadir di sini tempat. Kemudian kami ucapkan terima kasih pada donatur yang telah menyumbangkan daripada hartanya, pemikirannya, tenaganya yang diberkahi oleh Majelis Zikir dan Masjid daripada Al-Hidayah. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan kesehatan yang sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekurangan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tetangga-tetangga yang di sekitar daripada musalla ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatinya, diberikan kemudahan-kemudahan seluruh urusannya, dan baik pemikiran dan harta yang dikeluarkan untuk acara ini, insya Allah besok berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini saya selaku sahibul bait daripada Majelis Al-Hidayah ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf kalau di dalam tempat ini agak kurang nyamanan, saya mohon maaf dan sebagainya. Atau nanti ada segala hal atau hidangan yang ala kadarnya kurang menyimak, tolong dinikmati aja yang ada. Ya. Sekali lagi kami atas nama panitia atau suatu bait daripada Majelis Maulid ini, sekali lagi kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Majelis Silaturahim yang telah bersama kami di sini. Beliau telah mengundang mengikut menyemarakan daripada acara ini. Insya Allah kita semuanya yang berserta mendapatkan daripada karunia dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami mohon silakan Pak Hani daripada guru kita, yaitu Habib Nabil bin Syahban, Habib Nabil bin Saudi Al-Ghafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zafirat wa alaina ma'ahum wa bihim برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فحضرة المحترم المكرم جميع الأساتذة الأفاضل والآباء الأحباء, segenap para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sepuh, para orang tua mobil khusus, begitu pula kepada guru kita, pembimbing kita, kepada Mahmud Al-Habib Ahmad Jildan bin Nafal bin Jildan, nafa'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid-din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para asatidz Bismillah Ustaz Haji Mufti Bismillah Ustaz, begitu pula kepada Sahibul Bait Bismillah Ustaz Al-Qurani, dan kepada semua panitia penyelenggara peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bekerja sama dengan kolaborasi yang dibina oleh guru mulia kita. Ini yang menunjukkan kebijinan dan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Bait, khusus kepada guru saya yang tidak membatasi saya berbicara di depan guru saya yang bimbingan dan para guru saya universitas. Mudah-mudahan penyampaian yang sangat singkat dan bermanfaat insyaallah. Hadirin hadirat, disebutkan dan dijelaskan di dalam kitab Wafatul Usul ila Syama'at tersebut, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Attabah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam penyampaian beliau ketika Nabi Adam alaihissalam mewafatkan pada anak yang bernama Syekh, Nabi Adam berkata kepada anak, "Ayyuhani, wahai anakku, kullama kata Allah, fad'u ila ilmi ismu." Nabi Adam alaihissalam, dan diriwayatkan di dalam riwayat ini beliau menyampaikan wasiat dari Tuhannya kepada anaknya, kepada citranya, wahai anakku, kalau engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Indah, sebutlah setelah engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, engkau membasahi lisan untuk mengingat Allah, maka ingatlah setelah itu berkat Allah Subhanahu wa taala panutan hidup kita, suri kawalan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Adam alaihissalam melanjutkan dalam pesan dan wasiatnya. Kenapa? Beliau memerintahkan dan memberikan wasiat pesan kepada anaknya. Kalau ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kenapa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Adam menceritakan kepada anaknya, sesungguhnya wahai anakku, aku melihat
Ra'aitu ismahu maktuban ala sabil arsh. Ketahuilah aku telah melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub tertulis di setiap arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hadirin keimanan kita kepada Rasulullah, kita setiap hari dan setiap saat diajarkan oleh para ulama kita untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih di bulan yang akan di bulan yang mulia ini kita bersama-sama mempersiapkan dan menyemarakkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita langsungkan dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan maulid yang dikarang oleh para ulama-ulama kita. Juga kalau kita perhatikan apa yang dikarang oleh para ulama kita dalam kitab maulid itu tertulis jauh di faedah ala Muhammad setelah baru kita ungkapkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari para guru-guru kita di kalangan ahli umat, guru kita berdangan, ya Rabbi salli ala Muhammad. Dan kita nyata, waj'alna fil jinayat majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rafiqina fil jinayat majma'. Maka dari ayat Muhammad mengatakan ya Rabbi salli ala Muhammad wa salam maka ada setelah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi, wahai Tuhanku. Seorang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita ungkapkan, kita jelaskan maksud dan tujuan kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan terkabulnya doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita puji Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah, baru setelah itu kita ungkapkan permohonan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jawab pertanyaan Muhammad SAW dari para ulama juga, bagaimana kita bisa mempunyai pengenalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempunyai pengenalan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan maulid yang dikarang oleh para ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Katakan doa alaihissalam dalam wasiat yang ada doa kepada anak yang bernama Syekh yang terakhir beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat baina akhir malaikat, sesungguhnya aku melihat di antara kedua mata malaikat Allah Subhanahu wa taala tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ternyata terkabulnya doa Nabi Adam alaihissalam dan mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi Adam alaihissalam bertawakul dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat demi kemuliaan Rasulullah SAW, dan Allah alaihissalam meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia perbuat. Mohon maaf. Ya. Kalau kita meyakini bahwa Rasulullah SAW memberikan rahmat dan kasih sayang bagi kalian, berikanlah kesabaran, sebarkanlah pintu kedamaian di setiap lingkungan kita, di setiap aspek kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan khususnya Rasulullah SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah mengatakan innama ana rahmatul muhda, adalah rahmat yang dikaruniakan dari Allah untuk kita wahai umatku. Subhanallah. Jadi kalau kita menginginkan pengampunan dosa, kita menginginkan permohonan segala doa dan harapan dan cita-cita kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengarkan kumandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca ya Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salati ati sayyidina Muhammadin wasilah. Al-wasilah antara kita menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma maqsud illa billahi Muhammad. Semua itu tertutup untuk menuju maghfirah, untuk menuju karunia, untuk menuju rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, melainkan melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir doa mengatakan
Sesungguhnya para malaikat senantiasa mengingat Rasulullah fi kulli syai'in. Selalu mengingat dan selalu menyebut berselawat kepada Rasulullah di setiap saat. Karena ini ditegakkan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa menerangkan di dalam firman-Nya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu setiap waktu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hari pada malam hari ini setiap hari di saatnya semua para pemuda. Yuk, kita semarahkan majlis pagi taklim, kita semarahkan majlis pagi taklim, kita semarahkan pondok pesantren, kita semarahkan surau dan ladang kita karena inilah kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih sayang dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita buat semuanya. Ya, kita harus menjaga kita punya sikap dan pergaulan itu. Sudah cukup kita termakan oleh doktrin-doktrin mereka yang menginginkan kehancuran dan kebodohan akhlak dari para muda dan pemudi Islam. Antum semuanya, antum akan menjadi pasukan-pasukan dan pembela-pembela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anta inni tabati malan tadi dalam masyarakat wahai anak muda." Jadi ini motivasi buat antum nih. Udah dicoba. Kemarin kita sudah hadir di mana? Di Info. Ada di mana lagi? Hah? Oh, yang muda. Kemudian lagi barang tahu. Ini cukup itu. Musik-musik panggung-panggung. Kita akhiri, kita semarahkan. Ya, peringatan-peringatan yang mengagungkan dan mentinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan diangkat dari berikan tempat yang mulia di surga Subhanahu wa taala seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita jaga ini, kita punya diri kita. Jadilah segala Rasulullah untuk diri kita. Senangkanlah Rasulullah, hidupkanlah senangkanlah Rasulullah dan kita terus jatuh. Dan keluarga kita, anak dan istri dan untuk umat ini agar kita selamat dan terjaga dari bencana dalam kekayaan turun tenaga kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, terakhir ada gimana sama semua kemudian saya orang tua saya itu baca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca yang khusus mudah-mudahan berkat mereka. Para orang tua, para guru-guru kita Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan niat dan maksud kita datang ke majelis yang mulia ini. Segala harapan dan segala maksud dan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibagikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng-bareng Allah.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dan kami kepada orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita dengar bersama nasihat-nasihat dari guru kita tadi, mudah-mudahan paling tidak ada yang kita petik untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kami mohon nasihat dari guru kita, Habib Ahmad bin Novel bin Salim Jindan. Kepada beliau, kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang dikumpulkan di dalam ayat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita adakan sejak pengajian presiden kita yang setiap bulan mudah-mudahan Allah kita bertahan pada kita semua yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, insyaAllah semuanya pula bawa berkah dan semua hormat kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi tentang ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebelumnya kita sudah dengarkan tentang daripada burda, daripada kitab maulid yang dibacakan kitab rawi yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita baca sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia kita kenal nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau adalah manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah di alam semesta ini, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saat ini berkumpul memuji Rasulullah, mengenal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus terang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang untung kita, yang mendapatkan manfaat kita, yang mendapatkan keberkahan kita. Kalau Nabi sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sudah mulia. Sampai di dalam kitab maulid yang barusan kita baca disebutkan, walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu kahiyul quluba tuhayyu ajjana wallahu qadna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakuna salana. Katanya disebutkan oleh para penulis kitab maulid, orang-orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah, yang selalu memberikan puji-pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat pujian mereka. Jangan beliau bilang, katanya, saya menulis puji-pujian ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain karena kecintaan saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau Nabi Muhammad sudah cukup, Allah yang memuji dia. Allah yang memuji dia. Kalau saya memuji seseorang, itu menurut sudut pandang saya. Ya, mungkin orang yang terpuji di mata orang lain belum tentu terpuji. Sebab semua melihat sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tapi kalau Tuhan alam semesta yang maha mengetahui, yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang pengetahuannya meliputi segala-galanya, Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, kita dapat semua pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Katanya sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan
dari kelompok kalian, dari golongan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sifatnya oleh Allah, ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini yang diutus oleh Allah adalah manusia yang betul-betul mengenal kasih sayang, yang mengenal cinta, yang mengenal rahmah di dalam hatinya. Hingga Allah bilang, azizun alaihi ma anittum. Seperti hati Rasulullah kalau mengetahui ada salah orang dari umatnya yang merasa kesusahan, sampai beliau bilang di dalam hadisnya, tidak ada seorang pun dari umatku di muka bumi ini yang kakinya tertusuk duri, melainkan aku merasakan kepedihan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya hati semacam ini. Apa hubungan kita? Bukan orang tua kita, bukan ayah kita, beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begini perhatian beliau kepada umatnya. Sampai beliau bilang, tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri, melainkan aku merasakan kepedihannya. Sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Al-mu'minin ar-rahmanir rahim. Perhatian beliau besar untuk umatnya. Sampai yang selalu disebut oleh Nabi Muhammad bukan orang lain, bukan anak bininya, kan disebut oleh Nabi Muhammad ummati. Sampai akhir hayatnya, detik-detik terakhir sebelum wafatnya, yang terakhir disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya datang malakul maut, malaikat mencabut nyawa, ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kematian sakaratul maut itu pedihnya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tentang kepedihan yang dirasakan oleh seorang mukmin. Kepedihan yang dirasakan oleh seorang mukmin saat sakaratul maut. Nabi Muhammad mengatakan lebih pedih daripada 70 kali pukulan pedang. Pukulan pedang, tebakan pedang yang demikian keras, yang demikian pedih, itu digabungin 10 kali, itu digabungin jadi satu, lebih pedih dari itu. Itu bakal orang mukmin yang bakal masuk surga. Bagaimana yang lain? Berat. Nabi Muhammad bilang begitu. Bahkan beliau pun merasakan kepedihan. Ketika beliau merasakan kepedihan yang luar biasa, saking pedihnya, sampai beliau memanggil Sayyidah Aisyah, minta air, beliau basuh wajahnya karena terlalu pedih saat sakaratul maut. Setelah itu beliau bilang kepada malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa ini, ya malaikat maut, apakah seperti ini engkau mencabut nyawa setiap orang yang sudah ditentukan ke tanggal kematian ketika engkau mencabut nyawa ini? Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku mencabut nyawamu ini dengan cara yang paling ringan. Belum pernah aku melakukan hal yang seperti ini yang lebih ringan dari ini. Ini yang paling ringan, kata malaikat maut. Dia bilang begitu. Nanti kita dengar begitu, ya. Kalau kita dengar begitu kita senang. Tapi Nabi dengar begitu terperanjat. Itu waktu juga beliau mengangkat kedua tangannya, beliau bilang, Allahumma kaffir alayya wa kaffir ala ummati. Ya Allah, biar jadikan pedih kematian ini beratkan untukku, ya Allah, dan ringankan untukku. Ada manusia yang lebih mulia dari beliau. Ada manusia yang lebih agung dari beliau. Tarik dari ujung bumi ke ujung yang lain. Dari awal sampai hari kiamat, apakah pernah kita dapatkan manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pujian itu apakah beliau sedikit dibanding keagungan yang Allah berikan kepada beliau. Sampai Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, "Da'at al-kafara fi nabiyyihi wahkum bima shi'ta fihi wahtasib." Kata dia Sayyidina Imam Al-Bukhari yang baru tadi disebutkan, kita baca kitab Qur'annya. Pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan pujian apapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting itu, jangan anggap dia Tuhan. Yang penting itu, jangan anggap dia Tuhan. Nabi Muhammad adalah kajal manusia, Nabi Muhammad seperti manusia. Akan tetapi beliau adalah jabul kainan ada. Beliau adalah permata di tengah batu-batu berikan yang lain. Beliau yang terbaik, beliau yang paling mulia. Pujian apapun kita berikan untuk Rasulullah masih terlalu sedikit demi keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah.
Sehingga Allah memuji beliau sampai para ulama ketika mereka selesai memuji, mengagungkan Nabi Muhammad dengan pujian yang luar biasa, sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, hingga mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang waktu kulit di engine alim, katanya. Kalau setiap orang alim, di antaranya pasti ada orang alim yang lainnya. Orang yang berilmu, pasti ada lagi orang yang lain yang lebih berilmu. Ya kan? Semua orang begitu di dunia. Semua orang begitu di dunia. Ini sunnatullah. Setiap ada orang yang memiliki keistimewaan, ada aja orang yang lain yang memiliki keistimewaan yang lebih. Tidak lebih dan apapun. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling sempurna di dalam segala hal. Kalau tidak disebutkan, tidak ada lagi. Kalau pulang, ada lagi di atasnya si pulang yang lebih pintar. Orang lain, ada lagi yang lebih hebat dari dia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi. Yang di atasnya Nabi Muhammad SAW, kecuali satu. Satu. Kecuali Tuhan. Di atas Nabi Muhammad cuma Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dari itu tidak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya namanya Nabi Muhammad selalu digandeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Di mana kita dengar, di mana kita pergi, kita selalu mendengarkan komandan azan yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang lain. Manusia yang paling diagungkan oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita, ayuhal ikhwan, ayuhal ahbab, wahai pemuda, wahai pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari idola, Nabi Muhammad idolanya kita. Mau cari panutan, Nabi Muhammad panutannya kita. Allah bilang di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah, panutan terbaik bakal kita. Bakal apa kita cari yang lain? Bakal apa kita mencari al-Yahud wa Nasara? Maka kita mencari barat dan timur. Kita memilih yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Jadikan beliau panutan kita. Jadikan beliau sebagai idolanya kita. Idola untuk kita. Idola untuk anak keluarga kita di rumah. Untuk wanita-wanita kita yang ada di rumah. Jadikan beliau sebagai kecintaan kita. Sebagai manusia yang paling kita agungkan. Yang paling kita cintai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersama Nabi Muhammad di surga nanti. Ya Rabbal Alamin. Wa ya Abdul Azuli. Wa ya Rahimul Ghazali. Fadhakir ayuhul akhwa. Wa ya ayuhul ahbab. Kita pulang dari sini, kita perbaiki diri kita. Kita tahu diri kita manusia, banyak kurang, banyak salah, banyak hal inilah, apa namanya luput di dalam diri kita. Nah, kita hadir maunya diri kita berharap pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita pulang dari sini dosa-dosa diampuni oleh Allah. Segala harapan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah perubahan di dalam diri kita. Ayuhal ahbab. Kita mesti ada perubahan, mesti lebih baik dari kemarin. Keadaan kita, ketaatan kita kepada Allah semakin kita taat, semakin kita jauh dari kemaksiatan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah, semakin kita mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala hajat-hajat kita. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini karena untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di markas tertinggi. Surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ya Abdul Azuli, wa Rahimul Ghazali, wa ya Zawjatul Batil. Allahumma ja'al jannata li hati, wa ya jannata li kathir, wa ya sahibati li bari, wa ya mu'minati li bari, wa ya mu'minati li bari, wa ya mu'minati li bari. كثر علينا كل عسير فتجد العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا اليك كثير وانت عليم بها وبديك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah. Ini nasihat dari guru kita, saking cintanya kepada kita demi keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita camkan bersama, kita hujankan nasihat tadi ke dalam sanubari kita. Insya Allah mudah-mudahan kita jadikan orang-orang selamat di dunia dan di akhirat. Amin.
sebelum daripada mungkin doa, kami memohon daripada panitia mempersiapkan diri daripada konsumsinya, dan juga kami dari panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami mohon bacaan suratul Fatihah daripada guru-guru kita yang telah kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah menyumbangkan daripada hartanya untuk acara kegiatan Maulid ini, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya yang halalan thayyibah yang banyak, amin. Dan kita semuanya makin diberi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wal salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan juga kami dari panitia nanti ada keliling serda. Saya mohon maaf di situ untuk kegiatan-kegiatan di dalam majelis kami. Barangkali ada yang mau mengisikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya mohon maaf kepada panitia mempersiapkannya. Mohon maaf kepada guru-guru tadi, karena hari ini kepentingan daripada majelis kami agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dalam mengarungi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tim hadirat yang mohon bersolawat sejenak. Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
Untuk selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, Habib Ahmad bin Ali Sahab. Kepada beliau dan diserahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولقد اشار رسولنا من اوصافه تحيي القلوب بحيث الاشجان وقد كتبنا عليه وما يكون او يكون زلانا لكنه كمثل مجعل الملك زوج ربنا وحدانا وإذ انتجدنا بالمودة هاونا نجمع أيدي فضلنا ورجانا للواحد وأجرمي إلهنا متوجهين لمن إليه دعانا نحن وحبيبه وسبيله من وجود الدنيا وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من سببنا أجب دعوانا أنت لنا يا شكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه من أخطانا وارزقنا بنا بطاعة وتفتح على بدن حكيم الغفران آلنا بفضلك قدرة أحمدك البلد من رضا تعالى وارزقني ملحا حسنا ومولانا والمحسنين ومن أجاب لنا والغلو وقالنا وصانا والحمد من مسلمين جمعنا نحن بين يديك أنت ولا بد من هدوء أجل لنا واشفق بفضلك يا سميع دعانا واغفر بنا الجنة القاصد بالأهل والمأكل لمن حاجة واغفر إلينا واشفنا كسلنا واشفنا وعاف عن مرضانا واغفر لنا الحاجات واهدنا ختمنا واهدنا عن عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب واجمعنا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا بالمصطفى صلى عليه وآله على كل عقبة سوانا ربك والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إلا الله
حج عليها إحياء وعليها نموت وعليك العبد إن شاء الله تعالى من الأمين بالقبول إلى حضر الرسول سيدنا الحبيب شفيعنا مولانا محمد صلى الله وسلم على آبائه وكتابه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من هذا الكامل لا عدة وجودا في هذا الكريم أكثر لنا في هذا محمد عليه الكريم يجاب الحميد الحمد في هذه عبد الحفيظ بن سعيد في هذه معبود بن حفيظ في هذه محمد بن كريم في هذه آل بعيد طيب أم لطيفة بنت منوي معاونة بنت ولد عبد الله والذي بالكريم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين عليك ونعبد هذا السبيل الذين عليه ولا الضالين آمين. اللهم صل على الفاتحة يا خالق الأخلاق والأخلاق والحق وصلى سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bicara ini bicara sudah kita lalui bersama. Maka kami mohon arahan dari jemaah untuk menikmati sedikit yang diberikan oleh kadarnya dan kami mohon kepada guru-guru kami, para asatidz, para orang tua kami mohon untuk masuk ke majelis ya. Dan silakan jemaah bikin